Kak, jadi saya ingin menanya Bapak tentang beberapa hal. Pertanyaan pertama, menurut Bapak, bagaimana sih bentuk sistem hukum yang ada di Indonesia? Sistem hukum di Indonesia itu mengadopsi hukum kolonial dari Belanda yang kemudian disempurnakan untuk Undang-Undang Dasar 1945. Kurang lebih secara umum itu bisa disebut sebagai hukum sipil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa ada perbedaan. Betul. Oke, jadi berpatokan sama Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya? Betul. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut Bapak nih, siapa aja sih yang berperan penting dalam pengawasan sistem hukum di Indonesia yang makin lama bisa dibilang makin tumpul? Semuanya berperan penting, baik itu aparat hukum itu sendiri, negara, maupun rakyat Indonesia itu sendiri. Jadi tidak bisa disebutkan salah satu pihak yang berperan penting, karena semuanya harus berperan penting. Memang kalau menurut secara wajarnya mungkin sering disebut aparat lebih bertanggung jawab, tapi sebetulnya menurut saya semuanya, semua pihak, bukan hanya aparat saja, karena masyarakat pun harus berperan penting demi terciptanya hukum yang baik. Oke, sekarang ke pertanyaan ketiga. Nih, apa aja sih lembaga hukum dan lembaga peradilan di Indonesia? Maksudnya, apakah semua lembaga hukum dan lembaga peradilan di Indonesia sudah menjalankan tugasnya dengan baik? Baik, kalau dilihat sejauh ini, baik aparat hukum maupun lembaga hukum atau badan-badan hukum yang ada di Indonesia cukup baik berjalan, namun begitu masih banyak kekurangan yang harus disempurnakan, yang harusnya lebih dibuat lebih baik lagi, karena bagaimanapun masyarakat masih berpikiran bahwa seolah-olah hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, mungkin itu. Oke. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan keempat. Bagaimana pendapat Bapak nih kalau misalkan hukum tidak berfungsi semestinya? Kalau sampai hukum tidak berfungsi semestinya, itu akan membuat tatanan masyarakat bisa dibilang hancur, karena nantinya bisa timbul hukum siapa kuat dia menang, atau seperti hanya ya siapa yang berkuasa dia yang menang. Jadi itu efeknya akan sangat tidak baik jika ada ketidakseimbangan di dalam hukum itu sendiri. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 5. Kenapa sih pelanggaran hukum tuh masih sering banget terjadi di Indonesia? Itu karena tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia khususnya masih dibilang belum begitu baik. Jadi mungkin di tingkat daerah pelosok pedesaan, mungkin dengan kota-kota besar lainnya mungkin dibilang ada perbedaan. Jadi bisa jadi itu menjadi sebab adanya kesadaran hukum dari masing-masing masyarakat berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang kurang baik, mungkin itu. Berarti pendidikan juga mempengaruhi gitu ya? Ya, betul. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Apa pendapat Bapak tentang praktik suap yang masih marak di sistem peradilan di Indonesia? Nah, itu salah satu hal yang membuat sistem hukum di Indonesia menjadi kurang baik, karena adanya praktek suap itu tadi. Karena ada beberapa oknum mungkin dari para hukum sendiri memanfaatkan situasi tersebut untuk mengambil keuntungan pribadi, untuk memperkaya diri sendiri. Dan bagi si pelanggar hukum, kalau dia mempunyai uang, mungkin dia bisa diibaratkan bisa membeli hukum. Itu yang membuat hukum di Indonesia
menjadi kurang baik. Dan itu juga bisa mempengaruhi munculnya disintegrasi ya, kayak kayak satu kesatuan itu kayak hilang gitu lah. Betul, bisa jadi begitu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 7. Kan salah satu fungsi dari hukum itu kan sebagai perlindungan ya. Nah, apakah sistem hukum di Indonesia ini sudah sepenuhnya melindungi masyarakat dari segala bahaya dan ancaman? Sistem hukum di Indonesia jikalau diterapkan dengan sebenar-benarnya dan masyarakat taat dan sadar hukum dengan sepenuhnya, betul demikian hasilnya. Jadi hukum itu akan melindungi semua masyarakat, semua lapisan masyarakat. Namun yang terjadi untuk saat ini mungkin belum seperti itu karena beberapa hal tadi yang sudah disebutkan sebelumnya. Oke, sekarang kita ke nomor 8. Ada beberapa pasal yang menimbulkan kontroversi dan perbedaan pandangan di antara beberapa pihak. Nah, apa pendapat Bapak tentang adanya RUU KUHP mengenai pasal pengenaan denda untuk gelandangan? Apa alasan Bapak ketika Bapak menyatakan setuju atau tidak setuju dengan RUU tersebut? RUU mengenai denda untuk gelandangan saya sendiri tidak setuju karena menurut saya seperti disebutkan di Undang-Undang Dasar 1945, fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara, dilindungi dan dipelihara oleh negara. Maka itu jika ada RUU menyangkut itu, apalagi memberikan denda kepada gelandangan, saya pikir itu tidak masuk akal karena mereka justru harus ditolong, dibantu, dilindungi negara. Oke, sekarang kita ke pertanyaan 9. Apa solusi Bapak untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia? Untuk menegakkan supremasi hukum, yang terpenting menurut saya mungkin pendidikan untuk memberikan kesadaran hukum sepenuhnya kepada masyarakat menjadi hal yang paling penting karena seperti yang disebutkan sebelumnya, beberapa hal yang menyebabkan ketimpangan hukum atau tidak berjalannya hukum dengan semestinya mungkin bisa jadi karena pemahaman atau kesadaran masyarakat tentang hukum itu belum baik. Mungkin itu. Oke, ini pertanyaan terakhir. Misalnya Bapak ini kayak dikasih kekuasaan, hak, atau enggak kayak punya pilihan gitu, dikasih pilihan gitu. Peraturan apa di dunia ini atau di Indonesia yang bakal Bapak hapus? Atau enggak peraturan yang akan Bapak buat? Andai seperti itu, mungkin saya akan hapus hukuman mati karena alasannya jelas, itu bertolak belakang dengan hak asasi manusia, karena itu mengambil hak asasi manusia dengan paksa. Apapun alasannya, saya tidak setuju dengan itu, dan mungkin undang-undang yang saya buat mungkin melindungi hak-hak atau melindungi dan membantu khususnya masyarakat miskin, yang fakir miskin, yang terlantar ataupun termasuknya gelandangan yang tadi. Berarti menurut Bapak kayak hukuman mati itu kayak nggak pantas gitu buat dikasih ke pelanggar hukum itu? Menurut saya iya, karena bagaimanapun hak hidup itu diberikan Tuhan. Jadi menurut saya tidak ada yang berhak mengambil selain Tuhan itu sendiri. Oke, meskipun itu dia pengedar narkoba atau pengguna narkoba. Apapun itu alasannya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin bisa diberi sanksi dengan hukum yang berat yang lainnya selain hukuman mati. Oke Pak, makasih, itu aja pertanyaannya. Sama-sama. udah mister ya, udah.